yaitu penyakit infeksi saluran kemih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, penyebabnya, gejala, faktor, dan cara pencegahan. Yang pertama, pengertian infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi pada sistem saluran kemih yang meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Infeksi ini umumnya disebabkan oleh bakteri yang masuk melalui uretra, kemudian berkembang di kandung kemih dan dapat menyebar ke bagian saluran kemih lainnya apabila tidak ditangani dengan baik. Yang kedua, penyebab ISK. Penyebab utama infeksi saluran kemih adalah bakteri, terutama E. coli yang berasal dari saluran pencernaan. Beberapa penyebabnya. Yang pertama, kurang menjaga kebersihan area genital. Yang kedua, menahan buang air kecil terlalu lama. Yang ketiga, kurang minum air putih. Yang keempat, penggunaan kateter urin. Yang kelima, hubungan seksual. Yang keenam, sistem imun tubuh yang lemah. Yang ketiga, gejala ISK. Gejala infeksi saluran kemih dapat berbeda tergantung tingkat keparahan, namun secara umum meliputi: yang ke-1, nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil. Yang kedua, sering buang air kecil tetapi sedikit. Yang ketiga, urin berwarna keruh atau berbau menyengat. Yang keempat, nyeri pada perut bagian bawah. Yang kelima, demam dan menggigil pada kondisi berat. Yang keenam, nyeri pada pinggang jika infeksi sudah sampai ginjal. Yang keempat, faktor risiko ISK. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya ISK. Yang pertama, perempuan uretra lebih pendek. Yang kedua, kurang menjaga kebersihan diri. Yang ketiga, kehamilan. Yang keempat, lansia. Yang kelima, diabetes mellitus. Yang keenam, penggunaan kateter urin. Yang ketujuh, menahan buang air kecil terlalu lama. Yang kelima, cara pencegahan dan pengobatan ISK. Yang pertama, minum air putih minimal 8 gelas per hari. Yang kedua, tidak menahan buang air kecil. Yang ketiga, menjaga kebersihan area genital. Yang keempat, mengganti pakaian dalam secara teratur. Yang kelima, buang air kecil setelah berhubungan seksual. Yang keenam, pengobatan. Yang ketujuh, pemberian antibiotik sesuai resep dokter. Yang kedelapan, minum air putih yang cukup. Yang 9, istirahat yang cukup. Yang 10, konsumsi obat bereda nyeri jika diperlukan. Yang terakhir, yang ke-11, menjaga kebersihan diri selama masa pengobatan. Terima kasih teman-teman. Itu sekian dari penjelasan tentang penyakit ISK yang saya jelaskan. Infeksi saluran kemih sering disebabkan oleh bakteri usus dari anus ke uretra, terutama pada perempuan, karena jarak yang lebih pendek antara anus dan uretra. Selain itu, diare kronis atau iritasi usus bisa merusak keseimbangan flora normal dan mempermudah bakteri jahat menyebar ke saluran kemih. Kebersihan saat diare buruk bisa meningkatkan resiko perpindahan bakteri. Untuk itu, peran air putih sangat penting saat terjadi infeksi saluran kemih dan gangguan pencernaan, yang dimana membantu mengeluarkan bakteri dari saluran kemih, menjaga agar pencernaan tetap lancar, menjaga keseimbangan flora usus, terutama jika dikombinasikan dengan asupan serat dan probiotik. Jika kamu mengalami gejala infeksi saluran kemih atau masalah pencernaan terus-menerus, penting untuk konsultasi ke dokter. Jika tidak ditangani dengan benar, infeksi akan menyebar dan menjadi kronis. Sekian cerita hari ini, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Pernah pipis terasa perih, panas, dan rasanya kayak kandung kemih lo lagi marah besar? Tenang besti, lo gak sendirian. Dan iya, ini mengganggu hidup banget. Nah, gue mau share minuman alami super simple. Bahannya murah, bikinnya gampang, dan lo bisa buat sendiri di rumah. Bukan sulap, bukan sihir, tapi bisa bantu meredakan keluhan saluran kemih. Tapi sebentar, pencet dulu tombol like-nya ya. Anggap aja donasi kecil buat perjuangan pipis tanpa drama, dan nanti di akhir, share video ini ke orang yang lagi butuh. Jangan egois. Oke, kita mulai. Bahan pertama, ambil 3 siung bawang putih, lalu kupas dan potong kecil-kecil. Iya, baunya memang menyengat, tapi manfaatnya juga nggak main-main. Bahan kedua, jahe sekitar 1 cm. Potong kecil juga, jahe itu jagoan buat nenangin peradangan dan iritasi.
Masukkan bawang putih dan jahe ke panci, tambahkan 200 ml air, lalu rebus selama 2 menit aja. Jangan keburu ditinggal scroll. Setelah itu saring, biarkan agak dingin, dan kalau mau, biar hidup nggak pahit-pahit amat, boleh tambahin 1 sendok madu. Teh ini bisa diminum 2-3 kali sehari. Bawang putih punya sifat antibakteri alami, jahe bantu meredakan peradangan dan rasa nggak nyaman. Digabung, jadi support system buat saluran kemih lo. Ingat ya, kalau keluhan berat, demam, atau nggak membaik, harus tetap ke dokter ya, karena yang alami itu cuma membantu, bukan berarti menggantikan segalanya. Sekarang gue mau tahu nilai resep ini dari 0 sampai 10 di kolom komentar. Dan please, share video ini ke orang yang lagi butuh pipis damai tanpa drama. By the way, jangan lupa follow biar nggak ketinggalan tips kesehatan alami lainnya, dan kalau lo mau tips jalan tol, biar cepet sehatnya.